Sebetulnya kerajaan ini bernama awal Pantanan atau Bantanan. Kerajaan ini beribu kota di satu tempat yang bernama Barangan. Sekarang terletak di wilayah Binua Bantanan, Kecamatan Sajingan Besar, daerah hulu Sungai Sambas. Kerajaan ini didirikan oleh Nek Jaik, putra Nek Panitah dengan Nek Paranti. Dari pernikahannya dengan Dara Amut dari Bukit Bawak, lahirlah 7 orang anak lelaki. Salah seorang bernama Tongkor Labat. Sesuai dengan tradisi dari Kerajaan Bawak, apabila seseorang kemudian memiliki 7 orang anak yang berjenis kelamin yang sama, maka Raja Nek Rumaga yang menjadi Raja Bawak ketika itu kemudian menobatkan Nek Jaik sebagai Raja Pantanan yang beribu kota di Barangan. Nek Jaik kemudian membuka daerah itu dan mendirikan Kerajaan Pantanan dengan sekuat tenaga sesuai dengan ilmu yang ia pelajari dari negeri Panggau Libau. Sebagaimana diketahui, Nek Jaik ini sejak muda lebih sering merantau ke daerah Panggau Libau. Jadi pada saat itu Nek Jaik sudah menjalin hubungan yang baik dengan kerajaan di tetangganya. Ketika Patih Jaik meninggal dunia, ia digantikan oleh putranya yang bernama Tongkor Labat. Nah, pada masa Patih Tongkor Labat inilah Kerajaan Pantanan terlibat peperangan dengan Kerajaan Bawak, terutama peperangan antara Tongkor Labat dengan Maniamas yang disebabkan oleh perebutan seorang gadis cantik yang kembar siam yang bernama Pantar Bulat. Tongkor Labat dan pasukannya menyerang Kerajaan Bawak di ibu kota Bawak, Basawa. Peperangan terjadi dan sehingga menggemparkan Bukit Bawak hingga bukit itu lenge atau miring oleh kekuatan dari Patih Tongkor Labat ini. Peperangan berakhir setelah kedatangan seorang panglima perang yang bernama Singasanga. Singasanga menjanjikan kepada kedua orang ini bahwa ia bisa untuk memisahkan tubuh Pantar Bulat yang kembar siam itu melalui prosesi adat. Singasanga kemudian berhasil memisahkan tubuh Pantar Bulat. Pantar Bulat Keba kemudian diserahkannya kepada Patih Maniamas, dan Pantar Bulat Santau
diserahkannya dengan Patih Tongkor Labat. Setelah peperangan itulah oleh orang-orang dari Bawak, Patih Tongkor Labat ini digelari Raja Marabat Ampur atau raja yang membawa kehancuran. Perkawinan Pantara Bulan Santau dengan Patih Tongkor Labat kemudian memperanakan 6 orang anak yang semuanya perempuan. Seorang anaknya kemudian menikah dengan Enal, seorang yang berasal dari kerajaan Panggau-Libau. Ketika Patih Tongkor Labat meninggal dunia, ia kemudian digantikan oleh menantunya ini yang bernama Enal, bergelar Patih Enal. Patih Enal ini ternyata juga memperanakan anak-anak yang semuanya perempuan. Maka ketika Patih Enal meninggal dunia, ia kemudian digantikan oleh menantunya yang bernama Baruak Engkulup. Baruak Engkulup ini adalah putra Singa Barinang yang berasal dari kerajaan Pantanat dengan Jelatin Dara Sebayan, putri Patih Seniba dari kerajaan Panggau-Libau. Perkawinan keduanya antara Nek Baruak Engkulup dengan Jamani ini melahirkan 4 anak, yaitu Kulik Langit, Umu Arak, Jamawar, dan Kantir Mali. Ketika Patih Baruak Engkulup meninggal dunia, ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Umu Arak. Pada masa pemerintahan Patih Umu Arak, kerajaan Pantanat berselisih dengan kerajaan Panggau-Libau. Kerajaan Panggau-Libau kemudian melakukan penyerangan besar-besaran ke kerajaan Pantanat. Pada peperangan itu, Patih Umu Arak meninggal dunia. Ia tewas dalam penyerangan yang dilakukan pada malam hari itu. Terbunuhnya Patih Umu Arak membuat suasana kerajaan Pantanat gempar atau riuh, termasuk juga dari kerajaan Bawak yang merupakan saudara-saudaranya. Patih Umu Arak kemudian digelari penduduk sebagai Patih Riuh atau patih yang membuat seluruh negeri di sekitarnya gempar. Setelah kematian Patih Umu Arak atau Patih Riuh tadi, Jamawar kemudian diangkat sebagai raja baru dengan gelar Patih Mawar. Pada masa pemerintahan Patih Mawar ini, serangan pasukan kerajaan Panggau-Libau terus terjadi di seluruh wilayah kerajaan Pantanat. Bertahun-tahun
peperangan terus terjadi sehingga membuat Patih Mawar ini stres, sehingga ia menyampaikan kepada keluarga dan para bangsawannya bahwa siapapun yang mampu menghalau atau mengusir para penyerang dari kerajaan Panggauliba ini dari wilayah kerajaan Pantanat, ia akan menyerahkan kuasa raja kepada yang bersangkutan. Tapi meskipun demikian, tidak seorang pun juga mampu melakukan perlawanan kepada orang-orang Panggauliba yang dipimpin oleh Singa Jopi, seorang panglima yang sangat sakti dan hebat itu. Patih Mawar kemudian memanggil seorang bangsawannya yang setia yang bernama Siamang Mangkat, atau sehari-hari disebut sebagai Pak Mangkat, yang sekarang menjadi nama ibu kota Kecamatan Pemangkat di Kabupaten Sambas. Kepada Siamang Mangkat ini, Patih Mawar menyampaikan agar ia segera menemui pemimpin orang-orang Salako di Sapero. Siamang Mangkat kemudian segera menemui pemimpin orang Salako di Sapero itu yang bernama Nek Rapek. Kepada Nek Rapek, Siamang Mangkat menyampaikan janji Patih Mawar bahwa apabila Nek Rapek berhasil memukul balik atau mengusir orang-orang dari kerajaan Panggauliba dari wilayah kerajaan Pantanat, maka Nek Rapek dan saudara-saudaranya akan diberikan sebagian wilayah kerajaan Pantanat. Tentu saja janji raja ini dipercaya oleh Nek Rapek sebagai pemimpin orang-orang Salako yang saat itu terpusat di Sapero. Nek Rapek kemudian mempersiapkan diri, memanggil para pangalangoknya atau panglima perangnya. Sementara Siamang Mangkat kembali ke kerajaan Pantanat. Para penduduk di kerajaan Pantanat mendengar ada janji Patih Mawar kepada Nek Rapek, pemimpin orang-orang Salako itu. Sebetulnya mereka tidak setuju, karena mereka sudah susah payah membangun tempat itu, kemudian hanya karena mereka tidak mampu melakukan perlawanan kepada kerajaan Panggauliba, kemudian wilayah yang mereka bangun ini kemudian diserahkan kepada orang lain. Nah, atas kebijakan raja itu, para penduduk kerajaan Pantanat kemudian memberinya gelar sebagai Patih Sara atau Patih yang salah. Maksudnya adalah seorang raja yang membuat kebijakan yang salah. Pada suatu ketika Nek Rapek kemudian mengirim 3 orang panglima perangnya yang bernama Nek Antoros, Nek Keto, dan Nek Padat. Ketiga orang panglima ini kemudian berhasil memenggal kepala Singa Jopi, pemimpin tentara kerajaan Panggauliba itu.
melihat pemimpin perangnya sudah terpenggal oleh 3 orang panglima perang dari orang Salako ini, sisa-sisa prajurit Panggau-Libau melakukan perlawanan yang hebat. Ketiga orang panglima perang Salako ini tadi akhirnya terdesak. Nah, ketika situasi sulit, tiba-tiba hadir di tempat itu seorang Pangalangok yang bernama Nek Nibo. Dengan bantuan Nek Nibo, akhirnya 3 Pangalangok ini berjuang habis-habisan menahan serangan dari sisa-sisa pasukan Panggau-Libau yang pemimpinnya sudah terbunuh tadi. Akhirnya orang-orang dari Panggau-Libau itu mengalami kekalahan dan melarikan diri dari tempat itu. Sejak itulah orang-orang dari Panggau-Libau tidak lagi melakukan penyerangan ke kerajaan Pantanat. Oleh rakyat, peristiwa itu disebut sebagai Perang Saribas. Sesuai janji raja, setelah peperangan itu Patih Mawar akhirnya menyerahkan sebagian wilayah kerajaan Pantanat kepada Nek Rapek, pemimpin orang Salako. Wilayah bagian barat, tanah pesisir pantai utara, dan tanah di sepanjang daerah aliran sungai Bantanan atau sungai Sambas diserahkan oleh Patih Mawar kepada orang Salako yang dipimpin oleh Nek Rapek. Penyerahan sebagian wilayah kerajaan Pantanat itu menyebabkan para penduduk di daerah yang sudah diserahkan ini kemudian mengungsi ke arah timur dan menetap di muara sungai Sambas atau sungai Bakati. Nah, peristiwa penyerahan sebagian wilayah kerajaan Pantanat oleh Patih Mawar kepada orang-orang Salako yang dipimpin oleh Nek Rapek itulah yang kemudian dikenang oleh penduduk sebagai peristiwa Sambas, yaitu penyerahan sampai habis. Sambas itu dalam bahasa Dayaknya disebut sampai habis. Jadi sejak itulah kerajaan ini disebut-sebut sebagai kerajaan Sambas oleh para penerusnya setelah Patih Mawar berkuasa. Sementara Patih Mawar ini digelari penduduk sebagai Patih Mawar Ampur Gayuk, yaitu raja yang menyebabkan kehancuran total. Maksudnya setelah penyerahan sebagian wilayah kerajaan Pantanat tadi kepada orang-orang Salako, hancurlah kerajaan itu. Sehingga oleh orang-orang setempat kerajaan itu disebut sebagai kerajaan Sambas, yaitu sampai habis. Bukan hanya para penduduk yang bermigrasi dari wilayah kerajaan Pantanat, Darangatap, adik dari Patih Jamawar, juga bermigrasi ke hulu sungai Bakati itu. Dan wilayah itu masuk wilayah kerajaan Bawak.
Darah ngatap ini sering disebut sebagai ngatap barangan atau ngatap dari barangan. Gadis cantik ini pernah diperebutkan oleh Patih Payo dari Kerajaan Bawak dengan Patih Ria Jambi dari Kerajaan Satona yang beribu kota di Jarik. Karena Kerajaan Pantanat sudah diserahkan kepada orang-orang Salako sampai habis, maka Patih Mawar kemudian pindah dari ibu kota. Ia kemudian merantau ke daerah baru, satu daerah yang sekarang dikenal dengan Sangu atau Sanggau Ledo sekarang ini. Patih Mawar ini kemudian terbunuh dalam sebuah perkelahian di tempat itu dan ia belum sempat memiliki keturunan. Sejak itulah Kerajaan Pantanat berakhir dan kerajaan ini kemudian lebih dikenal sebagai Kerajaan Sambas. Setelah kematian Patih Mawar, terjadi kekosongan kekuasaan di tempat itu. Maka Patih Payo, Raja Bukit Bawak, kemudian memerintahkan adiknya yang bernama Garagahasi Tunggal untuk menjadi raja di Pantanat. Garagahasi Tunggal ini kemudian mengganti nama Kerajaan Pantanat menjadi Kerajaan Sambas. Garagahasi Tunggal ini seseorang yang memiliki gigi seperti gigi labi-labi. Karena itu ia sering disebut penduduk sebagai Tanunggal, yang berasal dari kata ta, yaitu gigi, dan unggal, satu atau gigi satu. Sebetulnya ia adiknya Patih Payo, satu ayah dua ibu. Ia merupakan putra Raja Maniamas dengan darah Gandilat. Selain mengganti nama Kerajaan Pantanat menjadi Sambas, Garagahasi Tunggal juga memindahkan ibu kota dari Barangan ke Samakuat. Samakuat ini sekarang dikenal dengan Kota Lama, terletak di Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Hal ini tentu saja sesuai dengan adat tradisi bahwa apabila pernah mengalami kehancuran total, maka nama harus diganti, kemudian harus pindah juga dari tempat itu. Maka Patih Garagahasi Tunggal kemudian mengganti nama Kerajaan Pantanat menjadi Kerajaan Sambas dan memindahkan ibu kota dari Barangan ke Samakuat. Sepeninggal Garagahasi Tunggal, raja selanjutnya adalah Timak Pasa, atau oleh orang-orang Kanayat disebut sebagai Pasa Tulale, yang berarti bambu bergoyang. Pada masa Patih Pasa Tulale, Kerajaan Sambas kedatangan rombongan dari Kerajaan Majapahit. Mereka adalah rombongan para pengungsi perang yang terjadi saat itu antara Kerajaan Majapahit dengan Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Adipati Unus. Rombongan dari Majapahit ini dipimpin oleh Raden Janur, dan
mereka mendarat di Pelabuhan Jawi. Pelabuhan Jawi itu adalah dalam bahasa Dayak Kanayat artinya tidak menjadi, artinya atau belum jadi. Oleh Patih Pasak Tulale, rombongan dari Majapahit itu diberikan tempat di dekat muara Sungai Sambas, sebuah kawasan di lembah Gunung Paloh. Setelah Patih Pasak Tulale atau Timak Pasak tadi wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sabau, seseorang yang posturnya pendek atau kira-kira sebatas bahu orang dewasa, dan oleh rakyat di Samakuan ia dijuluki Sapudak. Pada masa pemerintahan Patih Sabau ini, orang-orang Belanda datang untuk berdagang dengan kerajaan Sambas. Demikian juga orang-orang dari berbagai tempat di seluruh wilayah. Ada satu rombongan kerajaan dari Sarawak. Sebelumnya mereka ke Sukadana dan kemudian pindah ke wilayah kerajaan Sambas dan diterima dengan baik oleh Patih Sabau. Ia kemudian diberi tanah di satu kawasan tepian Sungai Sambas yang bernama Kambayat. Nah, rombongan dari Sarawak ini memiliki putra bernama Raden Sulaiman. Belakangan Raden Sulaiman menikahi putri Patih Sabau yang bernama Amas Ayu Anum. Nah, sejak kematian, terutama sejak kematian Patih Sabau, kerajaan ini menjadi kerajaan Islam di Kalimantan Barat hingga hari ini. Situs-situs bekas kerajaan Pantanat atau kerajaan Sambas kuno masih dapat kita jumpai hingga hari ini. Salah satunya adalah situs Nek Baruak Kuluk atau Patih Baruak Kuluk yang berada di Desa Piantus, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Demikian pula Pantak Patih Sabau sampai saat ini masih dapat kita temui di salah satu tiang di Istana Kerajaan Sambas. Sementara bekas ibu kota kerajaan Sambas kuno yaitu Samakuat sekarang ini dikenal dengan Kota Lama, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Sementara di Danau Sebendang juga menjadi salah satu situs penting peninggalan Ragahasi Tunggal atau yang disebut sebagai Tan Unggal ketika membunuh kedua anaknya di dalam danau itu. Demikian sejarah tradisional kerajaan Sambas menurut Dayak Kanayat di Kalimantan Barat.